Apabila ada kartu keluarga yang kemudian nama kepala dinas Dukcapilnya Harolweno AP MSI Dengan tanda tangan basah. dengan tanda tangan basah, dengan menggunakan stempel, maka saya pastikan itu adalah dokumen yang palsu. Saudara, sebagai salah satu dinas yang melaksanakan fungsi pelayanan publik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lagi-lagi mendapat sorotan dari warga masyarakat. Lalu apa yang menjadi kendala pada dinas tersebut? Kami akan mendiskusikan hal ini bersama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dalam program Opsi, obrolan singkat bersama saya Indru Woria. Saudara Dorang, kali ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya sapa dulu, selamat bergabung bersama kami Pak Harolweno ya. Selamat malam, salam jumpa masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, mohon maaf Pak, kita mengganggu aktivitas Bapak ini. Tapi kalau saya lihat nih, Saudara Dorang, ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 9 malam. Kira-kira Bapak lagi sedang kegiatan apa nih di kantor? Kebetulan hari ini saya dan teman-teman mencoba untuk memasang satu buah perangkat komputer untuk ditempatkan di tenda perekaman. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari masuk di halaman kantor Dukcapil itu ada satu buah tenda Posko BNPB. Itu tenda yang kita pinjam dari BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pelayanan perekaman dan pengambilan KTP elektronik. Ya. Dan di tenda itu selama ini kalau ada masyarakat yang mau datang perekaman itu tempatnya di situ. Ya. Tetapi persyaratannya adalah masyarakat membawa kartu keluarga. Ketika masyarakat mendatangi petugas, biasa atau teman-teman di tenda perekaman, pasti teman-teman itu bertanya, Bapak Ibu tolong tunjukkan kartu keluarga. Nah, ketika ada elemen data yang mau dibetulkan oleh masyarakat, biasanya teman-teman yang di tenda itu akan menggiring masyarakat untuk masuk ke dalam kantor Dukcapil atau ruang pelayanan yang besar ini. Nah, ini besok kita mau coba mulai Senin dan selanjutnya itu kita mau coba untuk perbaikan itu bisa langsung dilakukan di tenda tanpa harus masyarakat masuk ke dalam ruang pelayanan yang besar ini. Oke, baik. Kenapa demikian? Karena semakin banyak masyarakat yang digiring ke dalam ruang pelayanan yang besar ini, maka semakin banyak penumpukan orang. Kecuali yang prinsip misalnya ada pasangan suami istri datang, mereka mau melakukan perekaman KTP, tetapi kemudian status di dalam kartu keluarga itu mereka belum kawin. Nah, ketika mau membetulkan elemen data status perkawinan, itu syaratnya satu, membawa akta perkawinan, kutipan akta perkawinan. Nah, itu memang harus di dalam. Tetapi kalau cuma untuk kepentingan pembetulan nama sesuai dengan ijazah atau tempat tanggal lahir, kami berharap Senin ke depan ini bisa langsung dilakukan di tempat perekaman. Tidak perlu harus masuk ke dalam. Nah, hari itu yang sejak sore tadi saya dan teman-teman di sini mencoba untuk merakit satu buah perangkat komputer lagi di situ. Makanya sampai malam ini masih ada di kantor. Masih ada. Ya. Pak, luar biasa sekali ya. Mungkin Pak Kadis sebagai gambaran umum saya mungkin bisa singkat saja. Kira-kira apa tugas dan fungsi utama yang dilakukan di kantor Dukcapil? Fungsi dan tugas utama Dinas Dukcapil sesuai dengan regulasi yang ada ya. Kita ini kan Dinas Dukcapil ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah ya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, tugas kita itu urusan yang diselenggarakan oleh kepala daerah terkait dengan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan itu yang kemudian kepala daerah dalam hal ini Bapak Bupati mengacu kepada regulasi yang ada,
beliau memberikan kewenangan urusan ini dilaksanakan pada dinas yang namanya Dukcapil ya. Dukcapil ini. Ada 4 suburusan pemerintahan yang kemudian dilaksanakan penyelenggaranya pada dinas Dukcapil. Urusan yang pertama itu terkait dengan pendaftaran penduduk. Urusan yang kedua, pencatatan sipil. Urusan yang ketiga, itu pengelolaan informasi Adminduk. Dan yang keempat adalah profil kependudukan Kabupaten Kepulauan Yapen. Itu secara garis besar ada Secara 4 garis ya. besar, ya. Kalau untuk mengerjakan 4 bagian besar ini kira-kira membutuhkan berapa tenaga ASN yang bekerja di Dukcapil Kepulauan Yapen? Kalau dengan komposisi petugas yang ada sekarang, ya, itu kita hari ini kita ada 53 orang. Ya, 53 orang. Nah, dalam kesehariannya itu dari 53 ini yang hadir sehari-hari adalah rata-rata hanya 70%. Kurang lebih ya 70%. Kurang lebih itu hanya 35 orang yang hadir di dalam kantor hari-hari. Dari 53 ini kurang lebih hanya 35 sampai dengan 37 orang. Ya. Padahal sebenarnya konkretnya daripada urusan yang tadi saya bilang, yang menjadi tugas pokok Dukcapil, pendaftaran penduduk misalnya. Ya. Pelayanan pendaftaran penduduk itu mulai dengan kartu keluarga. Konkretnya, ya, konkretnya kartu keluarga, kemudian KTP, kemudian kartu identitas anak, kemudian surat pindah, kemudian pindah datang, surat keterangan, biodata WNI, ya itu semua masuk dalam kategori konkretnya bagaimana penjabaran dari pelayanan pendaftaran penduduk. Kemudian pelayanan pencatatan sipil, itu mulai dari kelahiran, akta kelahiran. Ada juga namanya akta pengakuan anak. Ada juga namanya akta pengangkatan anak, pengesahan anak, kemudian perceraian, kemudian pembatalan perceraian, dan yang terakhir itu dikunci dengan yang namanya akta kematian. Kemudian selain ini tadi, semuanya ini harus bisa kita kelola. Informasi tentang bagaimana penyelenggaraan pendaftaran penduduk, kemudian pelayanan pencatatan sipil, ini mesti dikelola. Itu yang dikelola oleh yang namanya pengelolaan informasi Adminduk di Yapen. Kita mengumpulkan data, kemudian mengolah dan menyajikan data ini. Kalau menjawab yang tadi disampaikan oleh Bung Andre tadi, komposisi sebenarnya jumlah ASN yang ideal di Dinas Dukcapil itu, syarat formalnya memang kita harus menghitung yang namanya analisis beban kerja. Ya, analisis beban kerja. Jadi setiap jabatan, entah itu struktural ataupun fungsional, itu bisa kita hitung yang disebut dengan analisis beban kerja pegawai. ANJAP, ya. ABK namanya, analisis beban kerja. Sehingga kompetensi daripada setiap penyelenggara pelayanan penerbitan dokumen kependudukan di kantor Dukcapil ini itu bisa kita dapatkan. Jadi misalnya untuk jabatan fungsional bagi teman-teman yang di front office, yang bagian terdepan, kalau Bapak Ibu biasa lihat di kantor-kantor pelayanan publik, ada front office, ada petugas informasi, ada pelayan terdepan yang menyambut masyarakat, itu harus ditentukan kualifikasinya. Siapa yang sebenarnya memenuhi kompetensi untuk di situ. Kemudian masuk pada back office. Back office itu ya semua perangkat yang harus kita gunakan adalah perangkat elektronik. Minimal mengetahui tentang perangkat elektronik, dan tuntutan bagi kita seluruh penyelenggara Adminduk di Kabupaten Kepulauan Yapen ini adalah kita melek IT. Ya, kita tahu tentang digital karena sekarang sudah era digital. Begitu Bung Andri. Luar biasa sekali. Pak Kadis, kami punya sebuah tayangan di mana sebuah pelayanan pada kantor Dukcapil. Masyarakat sempat melakukan komplain. Tayangannya seperti berikut ini. Kenapa? Mari.
Kalau kasih apa? Bapak, saya mau lapor bahwa di kantor ini nih uang tuh barang-barang keluar. Dengar itu. Kamu lihat muka baik, kamu lihat. Kartu keluarga, uang dulu. Dengar itu. Akte kelahiran, uang dulu. Iya, terkait dengan tayangan tadi, saudara dorang, saya ingin tanyakan kepada Pak Kadis. Ini masyarakat sering menilai ya pelayanan di Dukcapil ini kurang maksimal. Ya. Kira-kira solusinya seperti apa nanti? Ya. Kami mengakui bahwa memang untuk saat sekarang ini, Ya. pelayanan di kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen ini belumlah memenuhi harapan masyarakat. Masyarakat itu butuh kepastian waktu, ya. Butuh kejelasan persyaratan, ya. Kemudian yang pasti masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dalam kehidupan sehari-hari tidak terkonsentrasi di satu wilayah, tetapi mereka tersebar dalam beberapa wilayah distrik. Ada yang dekat, ada yang jauh, Ada yang dari pulau-pulau. ada yang dari pulau-pulau. Nah, standarnya itu harus ada. Ya. Standar pelayanan itu harus ada. Standar pelayanan misalnya, kejelasan tentang persyaratan, itu harus ada. Misalnya orang mau mengurus kartu keluarga baru, itu kita harus bisa menyampaikan dengan jelas. Masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Apa persyaratannya? Kemudian, yang berikut adalah standar waktu. Kalau misalnya untuk kartu keluarga dibutuhkan waktu 1 hari proses sampai dengan penerbitannya, itu harus bisa kita wujudkan kepada masyarakat, supaya masyarakat memandang bahwa memang apa yang ditentukan di dalam standar pelayanan ini, Dukcapil mampu untuk mencapai standar yang telah dia buat. Ya. Kemudian yang berikut, ini saya lebih bahas secara internal, ya. Tetapi sebelum itu mungkin, Bung Andre, kita ngopi dulu sebelum kita lanjutkan obrolan kita di malam ini. Ya. Silakan, Bung Andre. Oke, boleh? Saya Boleh, silakan, lanjutkan, ya. Kemudian yang berikut, ketersediaan perangkat yang digunakan oleh ASN untuk bekerja. Secara internal, ya, ini perangkat yang tersedia ini misalnya kita berangkat dari server, ya, kemudian dan juga kualitas jaringan internet yang menghubungkan seluruh perangkat dengan server di mana SIAT itu Diakses ya. diakses, ya. Boleh tahu kualitas jaringannya seperti apa, Pak? Sampai dengan saat ini kualitas jaringan yang diberikan oleh Kemendagri untuk Dukcapil Kabupaten Kota itu 2 MB. 2 MB. 2 MB. Dan rata-rata hampir di semua Dukcapil Kabupaten Kota itu sama. Sama. Nah, untuk selebihnya itu memang dibutuhkan dukungan lagi dari masing-masing pemerintah daerah setempat untuk bagaimana berinovasi untuk kapasitas jaringan internet yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kemudian yang berikut, masyarakat itu mengharapkan kejelasan tentang biaya. Biaya. Jadi Biaya. kalau berbicara biaya, timbul pertanyaan lagi nih, sesuai dengan informasi yang beredar Ya. di luar sana, Ya. baik di sosial media yang Ya. mengatakan bahwa kalau untuk mengurus dokumen kependudukan di Capil Kabupaten Kepulauan Yapen itu harus mengeluarkan sedikit budget. Apakah Ya. itu benar? Praktek itu bisa saja terjadi. Sampai hari ini mungkin praktek itu bisa saja terjadi, tetapi saya menjamin bahwa Ya. frekuensinya sudah tidak lagi tinggi. Kenapa demikian? Karena semua alur masuk permohonan dokumen, penerbitan dokumen kependudukan itu saya pantau langsung. Masuk di loket dan sampai dengan kemudian terakhir saya melakukan sertifikasi atau tanda tangan elektronik Ya. pada setiap dokumen kependudukan yang memang membutuhkan tanda tangan elektronik. Ya. Kalau misalnya masyarakat masih saja
tidak mau melalui loket, itu semakin membuka peluang bagi oknum-oknum ini untuk tetap mempraktekkan yang namanya pungutan liar atau pungli itu. Makanya ini perlu juga kita himbau kepada masyarakat, ya Bapak Ibu sekalian, supaya jangan lagi mau untuk memberikan dokumen yang Bapak Ibu butuhkan, jangan lagi diberikan ruang kepada mereka, tetapi masuklah ke kantor, kemudian mendaftarkan permohonan Bapak Ibu itu langsung ke loket, ya loket resmi. Ada loket untuk permohonan penerbitan kartu keluarga, Ya. kemudian akta kelahiran dan lain-lain. Ya. Baik Pak Kadis, sebelum lanjut kita ngopi dulu ya. Boleh. Silakan. Ini saya lihat di meja Pak Kadis, kayaknya masih lagi banyak kartu keluarga ya. Ya. Kira-kira Pak Kadis untuk mengurus satu kartu keluarga, Ya. waktu idealnya berapa lama Pak? Untuk saat ini kami di Disdukcapil Yapen ini untuk mengurus kartu keluarga, kita mengupayakan masyarakat setelah dokumen yang disyaratkan untuk penerbitan kartu keluarga itu kami terima di loket secara resmi, Ya. dibutuhkan 1 hari waktu kerja. Satu hari saja? 1 hari saja. Ya. Jadi masyarakat misalnya, mengajukan permohonan dokumen itu hari Kamis, kita berupaya supaya hari Jumat itu sudah bisa diambil. Baik itu permohonan kartu keluarga baru, kemudian ataupun pembetulan elemen data di dalam kartu keluarga. Dan untuk saat ini peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang spesifikasi dokumen kartu keluarga itu sudah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi semua dokumen kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Yapen sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik. Ya. Bedanya apa Pak? Bedanya itu bentuk daripada tanda tangan elektronik itu seperti ini. Ini namanya Quick Response Code atau biasanya kita sebut QR Code. QR code. QR Code. Bukan barcode ya? Bukan. Ini QR Code. Jadi Quick Response Code. Tanda tangan digital ini atau QR Code ini bisa diakses oleh Bapak Ibu semua yang memiliki perangkat elektronik yang bisa punya aplikasi QR Code Reader, membaca tanda tangan digital ini. Akan ketahuan apakah ini asli atau tidak. Jadi tidak lagi ada tanda tangan manual kemudian stempel di kartu keluarga atas nama Harold Weno AP MSI. Ya. Itu tidak boleh lagi ada seperti itu. Apabila ada kartu keluarga yang kemudian nama kepala dinas Dukcapilnya Harold Weno AP MSI Dengan tanda tangan basah. dengan tanda tangan basah, dengan menggunakan stempel, maka saya pastikan itu adalah dokumen yang palsu. Dokumen palsu. Nah, ini menjadi catatan juga buat saudara dong semua bahwa seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, untuk saat ini kartu keluarga menggunakan QR code ya. Ya. Berarti kalau ada kartu keluarga yang tidak menggunakan QR code ataupun menggunakan tanda tangan atas nama Bapak Kepala Dinas Dukcapil Pak Harold Weno menggunakan cap, itu dipastikan palsu ya. Palsu. Baik, itu sekilas tentang kartu keluarga menggunakan QR code. Kira-kira keunggulannya apa kalau dibandingkan dengan kartu keluarga yang masih menggunakan format lama? Kalau sudah menggunakan tanda tangan elektronik, maka ketika diakses dengan yang tadi saya sebut aplikasi membaca tanda tangan elektronik digital ini, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan kepastian bahwa dokumen ini asli karena setelah diakses bisa terbaca di dalam perangkat Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan perangkat handphone Android, kemudian ada aplikasi membaca QR code ini, maka di dalam layar handphone Bapak Ibu itu kemudian terhubung dengan websitenya Dirjen Dukcapil. Di situ berisi keterangan tentang dokumen kartu keluarga yang Bapak Ibu miliki. Atas kartu keluarga atas nama siapa, kemudian nomor daripada kartu keluarga, tanggal penandatanganan, itu semua jelas di dalam itu. Dan kemudian lebih mudah karena
tidak membutuhkan Legalisir. ya, tidak membutuhkan legalisir. Sekaligus ini sosialisasi dari kami bahwa semua dokumen kependudukan, kartu keluarga dan lain-lain sebagainya yang sudah ada tanda tangan digital, ketika diperbanyak tidak perlu lagi dilegalisir. Itu amanat daripada peraturan Mendagri yang mengatur khusus tentang dokumentasi daripada seluruh dokumen kependudukan. Dan satu lagi Bapak Ibu, semua ini gratis, tidak berbayar, tidak ada biayanya. Bapak Ibu ketika datang ke kantor Dukcapil untuk memperoleh atau memiliki kartu keluarga ini, semuanya gratis, Bung Andre. Saya pikir ini yang harus kita sosialisasikan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa memahami dengan baik. Kemudian yang berikut itu, menjawab yang tadi soal video yang kemudian menjadi viral itu, ya. Pada dasarnya dibutuhkan semangat melayani bagi seluruh masyarakat yang bermohon untuk bisa mendapatkan atau memiliki dokumen kependudukan pada Dinas Dukcapil. Semangat melayani itu bagaimana kita berinteraksi, berhadapan dengan masyarakat ketika masyarakat datang, bagaimana sambutan kita. Ya. Apakah di sini sudah diterapkan seperti itu, Pak? Saya dan teman-teman sudah berkomitmen untuk kami mulai mencoba selangkah demi selangkah. Selangkah demi selangkah untuk bagaimana bisa memberikan sambutan yang baik. Paling tidak kita memberikan senyuman ketika masyarakat mulai berinteraksi dengan kita memberikan senyuman, kita memberikan salam dan kita sapa mereka. Ini satu bentuk pelayanan yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat, ya, oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasa bahwa ternyata kita bisa dilayani dengan baik, ya. Kita disapa, kita betul-betul ditanya oleh teman-teman di Dukcapil, ya. Dan memang saat sekarang ini, memang harapan saya itu seluruh ASN yang ada di Dukcapil ini bisa menjadi sahabat daripada seluruh masyarakat. Jadi, wah, luar biasa. Sahabat Dukcapil. Sahabat Dukcapil. Tapi mungkin Pak Kadis bisa pertegas ya pertanyaan yang tadi, apakah mengurus satu dokumen kependudukan di Capil jika mengikuti alurnya itu dikenakan biaya atau gratis ya, Pak? Yang jelas berdasarkan Undang-Undang 23 2006 tentang administrasi kependudukan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, pasal 79A menyebutkan bahwa semua pengurusan dokumen kependudukan itu gratis. Gratis, ya, baik. Gratis tanpa biaya. Ya. Saya tegaskan sekali lagi, seluruh penerbitan dokumen kependudukan itu gratis tanpa biaya. Itu amanat undang-undang, bukan katanya saya. Bukan kata Pak Harul Weno ya, tapi ini diamanatkan dalam undang-undang. Betul, Bung Andre. Itu amanat undang-undang. Gratis tanpa biaya. Ya. Baik, Pak Kadis. Andai kata nih, kalau ada masyarakat yang menemukan oknum yang melakukan pungutan di luar yang diamanatkan, apa yang harus dilakukan? Saya pikir karena kita statusnya sebagai aparatur sipil negara, maka peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil itulah yang kemudian kita kedepankan, ya. Bahwa itu sama sekali dilarang dan sangat tidak patut dilakukan oleh ASN ketika masyarakat membutuhkan dokumen kependudukan sudah dilayani, tetapi ujung-ujungnya dilakukan dengan niat atau dengan berorientasi kepada uang. Dan saya sendiri menginginkan diberikan sanksi yang tegas kepada mereka supaya jangan lagi terjadi dan berulang-ulang kali. Baik, Pak Kadis, di kepemimpinan Pak Kadis juga sudah berapa lama ya Pak di Capil? Saya mulai melaksanakan tanggung jawab sebagai PLT itu 1 Oktober. Belum hampir setahun ya? Belum hampir setahun, 1 Oktober 2020. PLT kemudian dilantik secara resmi, diambil sumpah janjinya itu tepat pada tanggal 16 November 2020.
Berarti baru hampir sekitar 4 bulan Iya, menjabat. 3 sampai 4 bulan. 3 sampai 4 bulan. Iya. Kira-kira dari sudut pandangnya Pak Harul, apa yang harus dibenahi pada dinas yang dipimpin saat ini? Apakah mulai dari gedungnya, atau alurnya, atau pelayanannya seperti apa? Oke. Untuk pembenahan terhadap kinerja Dinas Dukcapil ini sendiri, tentu yang pertama itu para ASN yang bertugas di sini seharusnya memahami dengan baik apa tugasnya kita, apa tugas yang harus dilakukan. Ya. Jadi masing-masing orang mengetahui prinsip organisasi, siapa mengerjakan apa itu harus jelas, dan itu sudah kita lakukan. Ada namanya pedoman nomenklatur Dinas Dukcapil Provinsi Kabupaten Kota yang tertuang dalam Permendagri nomor 14 tahun 2020. Ya. Semua jabatan struktural itu sudah terurai dengan jelas apa tugasnya mereka. Ya. Mulai dari sekretariat, bidang-bidang, seksi. Ya. Kemudian yang berikut adalah Sarpras. Sarpras itu menyangkut sarana prasarana, dan puji Tuhan ya kami berterima kasih kepada Bapak Bupati, DPRD, dan juga tim anggaran. Tahun 2020 kemarin, satu buah gedung kantor Dinas Dukcapil yang representatif sudah rampung. Ya. Dan untuk saat ini tinggal kita memasuki gedung tersebut. Memang ada beberapa penyempurnaan yang harus dilakukan. Ya. Tetapi kami pastikan tahun ini juga kami sudah memasuki gedung kantor yang baru itu. Kemudian yang berikut itu secara internal kita masih membutuhkan perangkat kerja, terutama komputer ya, yang ya dengan spesifikasi yang mampu untuk bisa bekerja secara cepat, sehingga akselerasi dari masing-masing unit di dalam Dinas Dukcapil ini untuk bisa terkoneksi dengan baik jaringan internet atau jaringan siak ini, itu diharapkan sedapat mungkin kita menghindari kelambatan-kelambatan dalam proses pelayanan. Dan yang paling penting adalah komitmen dari masing-masing ASN untuk bisa melayani dengan baik. Ya, kalau sudah berkomitmen, maka langkah selanjutnya adalah konsisten. Kalau sudah komitmen, maka kita harus konsisten terhadap komitmen yang kita buat. Dan saya yakin bahwa semangat untuk melayani dengan baik gitu, dari 53 ASN yang saya pimpin di kantor ini, semangat itu ada. Ya. Hanya sebagian kecil yang mungkin belum berorientasi untuk memiliki semangat melayani dengan baik. Kalau sarana prasarana sudah siap, kemudian seluruh perangkat kerja juga sudah siap, tetapi semangat untuk melayani masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bagaimana memiliki dokumen kependudukan dengan cepat, ya, tanpa biaya, gratis, percuma juga. Semangat dan komitmen untuk betul-betul mau melayani masyarakat, itulah yang inti menurut saya. Baik, terima kasih Pak Harul Weno, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen yang sudah meluangkan waktu ya di tengah kesibukannya di malam hari ini bersama kami dalam obrolan santai opsi. Akhirnya kita sudahi saja obrolan santai kita di malam hari ini. Mewakili teman-teman kru yang bertugas, saya Andre Woria, kami pamit. Sampai jumpa pada obrolan santai dengan narasumber dan juga topik-topik hangat lainnya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam sehat dan sampai jumpa di lain waktu. Selamat malam.